Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua jemaat Tuhan yang ada di rumah dan yang ada di mana saja. Terpujilah Tuhan kalau minggu ini adalah hari terakhir daripada bulan Mei. Kita bersyukur pemeliharaan Tuhan cukup luar biasa bagi kita hari demi hari. Dan kita percaya bahwa kita ada sampai saat ini adalah karena anugerah Tuhan. Biarlah kita tetap memuji Dia. Biarlah kita tetap menaikkan mazmur bagi Dia. Karena kita tahu bahwa Dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi seluruh kehidupan kita. Dengan hati yang teduh di hadapan Tuhan, mari kita puji Dia. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Sekali lagi, ya Tuhanku,
Hati kami bersuka karena-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami mau menaikkan syukur dan pujian kami kepadamu. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita bersyukur di hadapan-Nya. Hati kami bersuka Tuhan karena Engkau. Karena perbuatan-perbuatan ajaib yang telah Kau lakukan bagi hidup kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena Engkau Tuhan sampai hari ini pun, di akhir dari bulan Mei ini Engkau tetap Tuhan memelihara kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mengasihi kami Tuhan dengan kasih yang kekal. Biarlah segala pengagungan dan pujian hanya bagi Tuhan, bagi Allah kami. Dan hati kami terus Tuhan Yesus bersuka karena Engkau Tuhan. Sukacita yang tidak ditentukan oleh kondisi dunia ini, oleh kondisi yang saat ini kami alami. Karena kami tahu bahwa Allah lah pemelihara jiwa kami, Allah lah pemelihara hidup kami. Engkau berjanji akan memagari kami dengan anugerah-Mu seperti perisai ya Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Ibadah kita pada Minggu Pantekosta ini akan ditabiskan oleh Bapak Pendeta Albert Tombokan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Kepunyaanku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Kebaktian Minggu Pentakosta ini didasarkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nats pembimbing dalam ibadah Pentakosta ini terambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua jemaat GMI Shalom Medan Tuntungan yang berada di rumah. Warta Jemaat tanggal 31 Mei 2020. Selamat hari Minggu dan selamat hari Pentakosta untuk kita semua jemaat GMI Shalom Medan Tuntungan yang berada di rumah. Selamat beribadah di rumah masing-masing dalam ibadah Minggu Raya hari ini. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus akan terus memelihara hidup kita di tengah perjuangan hidup ini. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan pada minggu ini untuk pembangunan. Gereja masih akan terus memberikan kesempatan bagi semua jemaat untuk berbagi kasih kepada orang lain melalui persembahan sosial sembako, dan bisa diserahkan ke gereja untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Saldo kas kita per 31 Mei 2020 sejumlah 6.701.466. Terima kasih untuk setiap persembahan yang diberikan untuk mendukung pelayanan kita di gereja kita ini. Kas pembangunan dana lintong, misi lokal, dan dana sidang sinode bisa kita lihat di dalam warta jemaat yang sudah dibagikan kepada semua jemaat melalui grup jemaat. Gembala majelis dan semua jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat kami yang berulang tahun pada minggu ini. Untuk anak kami Adriel Gultom tanggal 3 Juni. Kado untuk yang berulang tahun dari Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus yang berada di rumah, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga,
Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Engkau Allah kami yang maha kasih. Engkau Allah kami, pengharapan kami, gunung batu kami, kota benteng kami. Kami bersyukur memiliki Engkau ya Allah. Kami berbahagia, kami sangat bersuka cita dalam hidup kami, karena ada Engkau pengharapan kami dalam dunia ini ya Tuhan. Engkau bukan hanya telah menyelamatkan kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, tapi Engkau juga berjanji menyertai kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih ya Allah. Terima kasih untuk jaminan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami sudah merasakannya. Tuhan pelihara semua jemaat GMI Shalom Medan Tuntungan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau menjauhkan kami dari segala mara bahaya sampai saat ini. Bahkan virus corona yang sedang mewabah saat ini, Engkau jauhkan kami semua jemaat GMI Shalom Medan Tuntungan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang sampai saat ini kami tidak kekurangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Janji-Mu mengatakan bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Itu nyata kami rasakan ya Tuhan Yesus. Bahwa saat ini juga akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Di tengah-tengah keluarga kami bisa berkumpul bersama-sama, kami bisa saling berbagi, kami bisa saling memperbaiki satu dengan yang lain. Di tengah-tengah kami sebagai orang tua dan anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera yang terus memelihara hidup kami semua jemaat GMI Shalom Medan Tuntungan. Sehingga sampai saat ini Tuhan, kami dipelihara Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu yang ajaib, yang tidak pernah berkesudahan memelihara kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau ajaib Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau. Bapa di surga, kami mau menaikkan doa-doa permohonan kami kepadamu. Kami mau menyerahkan kepadamu Tuhan. Dalam di tengah-tengah situasi virus corona ini Tuhan, kami rindu Tuhan, keluarga demi keluarga, Engkau melawat kami semua jemaat GMI Shalom Medan Tuntungan. Sehingga dalam situasi ini pun iman kami semakin diteguhkan. Kami merasakan dan semakin melihat akan kasih-Mu yang ajaib yang terus memeliharakan kami. Sehingga iman percaya kami semakin bertumbuh, semakin teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan. Tuhan lawat kami semua, jemaat GMI Shalom Medan Tuntungan, semua keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk usaha dan pekerjaan semua jemaat, supaya Tuhan yang memberkati kami semua ya Tuhan Yesus. Supaya kami melihat berkat-Mu nyata dalam kehidupan kami semua ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintah kami yang menangani virus corona ini Tuhan. Baik untuk keadaan ekonomi kami juga Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pemerintah kami hikmat dan bijaksana. Tuhan memberkati mereka. Kami menyerahkan dari mulai presiden sampai ke RT RW supaya Tuhan memberkati. Sehingga mereka mengerjakannya di dalam takut akan Tuhan, di dalam hikmat dan bijaksana yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini Engkau memelihara negara kami, sehingga sampai saat ini perekonomian kami masih kondusif. Kami bersyukur juga untuk keamanan, ketentraman di Indonesia. Kami percaya itu juga karena pemeliharaan Tuhan dalam kami, dalam hidup kami di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami melihat Tuhan keajaiban pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Khususnya kami semua jemaat GMI Shalom Medan Tuntungan. Sehingga kami dalam wabah ini pun kami memiliki keamanan dan ketentraman. Kami melihat kuasa Tuhan yang memelihara. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau menyerahkan kepadamu semua tenaga medis dan sukarelawan yang merawat pasien COVID. Supaya Tuhan memelihara mereka, melindungi mereka, memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka terlindungi Tuhan. Dan mereka bisa mengerjakan pekerjaan mereka dalam merawat semua pasien di dalam sukacita dan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami juga mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu Majelis Sidang Sinode GMII dan Mawi 8 serta semua hamba Tuhan di jajaran GMII, supaya Tuhan memelihara mereka, baik semua kebutuhan hidup mereka. Tuhan Yesus memelihara, memberkati keluarga demi keluarga mereka juga. Tuhan berkati, Tuhan lindungi juga dari wabah COVID ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa supaya semua gereja, khususnya GMII, terus dikobarkan semangat untuk memberitakan Injil dan menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kepadamu. Kami terus berdoa Tuhan untuk keamanan bangsa dan negara kami Tuhan di tengah pandemik ini, agar masyarakat tetap dalam satu kesatuan, dalam keamanan oleh karena pemeliharaan-Mu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih kami memiliki Allah yang hidup seperti Engkau. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami semakin hari semakin melihat keajaiban-keajaiban pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Khususnya kami semua jemaat GMI Shalom ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah. Terpuji nama-Mu ya Allah yang hidup. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Marilah kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan yang diambil dari Mazmur 104 ayat 24 sampai ayat 35. Kita akan membacanya secara bersama-sama dengan semua jemaat yang ada di rumah. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allah selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Seluruh bumi akan sujud menyembah Dia, meninggikan namanya, mengagungkan Dia. Mari kita serukan di hadapannya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Meja Tuhan bersatu kiri, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah gentar, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya
bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dialah Raja di atas segala raja. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, ubahkan kami, pulihkan kami. Saat ini mari kita menyembah Dia. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk karya-Mu bagi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus,
raja di atas segala raja. Bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Kuduslah Tuhan. Bumi penuh kemuliaan Tuhan. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang dimuliakan. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita meninggikan Dia Raja di atas segala raja. Karena punyanyalah pengagungan, punyanyalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Engkau yang kami sembah Tuhan, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami agungkan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan berkata, mengaku bahwa Yesus Kristuslah jalan keselamatan dan hidup, supaya setiap orang yang percaya kepadamu sampai kepada Bapa. Kami bangga kepadamu Tuhan atas karyamu bagi kami. Kami bangga kepadamu Tuhan Yesus atas segala apa yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk karyamu Allah Roh Kudus bagi kami, yang memimpin kami, yang menyertai kami, yang menolong kami, dan bahkan yang mengingatkan kami Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin menyatakan sekali lagi kepadamu pengagungan kami. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Kuduslah Tuhan, bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Kuduslah Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Betapa kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk kami beribadah, memuji dan mengagungkan Engkau. Dan saatnya kami akan menikmati firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja, menolong, memimpin kami di dalam pengertian-pengertian yang baru tentang kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau akan membawa kami Tuhan, untuk kami terus diperlengkapi oleh Tuhan, sehingga hidup kami adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan firman-Mu selalu menjadi bagian di dalam kehidupan kami.
Berfirmanlah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ibadah Pentakosta pada hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Dan mari kita akan membaca bersama-sama, dan saya akan membacakan untuk semua jemaat yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada saat ini. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema di hari Pentakosta ini adalah diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk bersaksi di tengah dunia. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini semua gereja Tuhan di muka bumi ini memperingati satu hari besar lagi dalam kekristenan. Setelah kita merayakan Jumat Agung, Pasca, kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, dan saat hari ini kita merayakan yang namanya Pentakosta. Pentakosta adalah hari di mana dicurahkan Roh Kudus pada hari yang ke-50 setelah Paskah, atau hari yang ke-10 setelah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, namun di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca, khususnya pada ayat yang pertama dan pada pasal yang kedua ini, Pentakosta dalam perjanjian lama, itulah tercatat di dalam ayat yang pertama ini, yaitu hari yang ke-50 setelah Paskah. Paskah pada orang-orang Yahudi, pada bangsa Israel, adalah bebasnya bangsa Israel dari Mesir. Dan Paskah perjanjian lama, inilah yang tertuang di dalam ayat yang pertama ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi orang Yahudi, hari ini juga adalah hari bagaimana mereka memperingati dua peristiwa besar, yaitu
tentang pemberian 10 hukum Tuhan dan juga perayaan syukur karena panen gandum yang mereka alami. Pentakosta dalam perjanjian lama menjadi Pentakosta perjanjian baru karena apa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang kedua dan seterusnya ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Injil Lukas sebelum Yesus naik ke surga, setelah ia menampakkan diri kepada semua murid-muridnya, dalam pasal 24 ayat yang ke-49 dikatakan bahwa dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Hal ini jelas menunjukkan bahwa peristiwa Pentakosta adalah satu bagian rancangan Tuhan yang besar bagi umatnya. Ini adalah kerangka penyelamatan Tuhan. Master plan yang diberikan, yang dinyatakan oleh Tuhan bagi umat manusia. Untuk membebaskan manusia dari kebinasaan akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi peristiwa Pentakosta memberikan makna penting bagi kita sebagai orang percaya. Dan dalam bagian firman Tuhan ini, yang pertama yaitu Pentakosta berbicara tentang penggenapan janji Tuhan bagi umatnya. Dalam Lukas yang kita baca tadi pasal 24 ayat 49 bagian A. Dan aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tuhan pernah berjanji kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya tentang pencurahan roh Tuhan ke atas bangsa Israel. Dan janji ini dicatat di dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat yang ketiga. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat di atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Kemudian Allah juga mengulangi janjinya di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat yang ke-28. Dan dia berkata, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-taruna akan mendapat penglihatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perjanjian baru diingatkan lagi dan disampaikan kembali oleh Yesus dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat. Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka untuk tinggal di situ. Tinggal untuk apa? Menantikan janji Bapa, yang pada akhirnya janji itu tergenapi dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Jelas sekali bahwa Pentakosta merupakan sebuah penggenapan dengan apa yang Tuhan janjikan bagi umatnya. Dan ini dicatat dan dikatakan dari zaman perjanjian lama oleh Yesaya, bahkan oleh Yoel, dan itu tergenapi di dalam perjanjian baru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penggenapan janji Tuhan bagi umatnya di hari Pentakosta ini memberikan semangat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena mengingatkan kita kembali bahwa Allah kita adalah Allah yang akan terus menepati janjinya bagi setiap umatnya. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Allah kita adalah Allah yang akan terus menepati janjinya bagi setiap umatnya. Sekalipun memang dalam penggenapan ini memang dalam waktu yang bukan waktu yang singkat. Tetapi Allah menggenapi janjinya bagi umatnya. Dan Tuhan juga dalam bagian firman Tuhan ini berbicara tentang penggenapan janji Tuhan.
yang Allah nyatakan di dalam peristiwa Pentakosta ini juga mengingatkan kita dan juga memperlihatkan kepada kita bahwa dalam setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan umatnya, yang terjadi dalam kehidupan orang percaya, pasti di dalamnya bagaimana Allah mampu dan Allah bisa untuk menggenapi rencananya di dalam setiap peristiwa hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Pentakosta adalah peristiwa yang membawa kesukaan buat kita sebagai orang percaya. Karena di dalamnya kita melihat kembali bahwa Allah kita adalah Allah yang setia terhadap janjinya. Allah kita adalah Allah yang setia yang memelihara kita. Dan Allah kita adalah Allah yang setia dan yang sangat baik. Dan Dia mampu untuk melakukan segala sesuatu di dalam peristiwa hidup kita. Dan Dia mengambil semuanya itu untuk menyatakan janjinya yang begitu besar. Janjinya yang begitu kuat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang Pentakosta, yaitu ini berbicara tentang bagaimana Tuhan memperlengkapi orang percaya. Dalam Lukas 24 ayat 49, bagian B dikatakan, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini dikatakan Lukas lagi dalam tulisannya dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam memenuhi panggilan Allah untuk bersaksi, murid-muridnya diberikan kuasa oleh Tuhan. Kuasa yang didapatkan murid-murid ini bukanlah kuasa yang berasal dari manusia, tetapi ini berasal dari surga, dari Tuhan. Kata kuasa dalam bahasa ini dikatakan adalah dunamis, yaitu merupakan akar kata dari kata dinamik. Secara sederhana untuk memahami kata ini dunamis ini diartikan adalah sebuah kekuatan, kuasa, atau sebuah kemampuan untuk memungkinkan sesuatu terjadi atau sesuatu dilakukan atau diselesaikan. Dan dunamis dari Roh Kudus, para murid-muridnya akan dimampukan, akan diperlengkapi untuk menjadi saksi Kristus. Bahkan dunamis dari Roh Kudus akan menjadi sebuah kekuatan bagi para murid-muridnya, bagi orang percaya, untuk mendobrak segala halangan atau segala rintangan di dalam kesaksian, di dalam pemberitaan Injil bagi semua orang. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai saksi Kristus, kita telah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kekuatan ini bukan hanya memampukan kita di dalam tugas tanggung jawab, di dalam pelayanan sebagai saksi, tetapi kita juga dimampukan oleh Tuhan dengan kekuatan daripada Tuhan untuk menghalau segala penghalang-penghalang untuk pemberitaan Injil Kristus itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memampukan kita dengan dunamis yang diberikan oleh Tuhan bagi kita setiap orang percaya. Kita dimampukan dalam kesaksian kita, dan kita diperlengkapi oleh Tuhan untuk kita mengerjakan apa yang ditugaskan Tuhan bagi setiap orang percaya. Saudara-saudara
yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, dalam memperingati hari Pentakosta ini, maka kita diingatkan tentang mandat misi. Berbicara tentang Pentakosta, maka kita berbicara soal mandat misi. Penekanan pada hari Pentakosta bukanlah kepada karunia-karunia berbahasa roh, tetapi pada pemberitaan Injil. Kisah 1 ayat 8 jelas mengatakan ini. Karena Roh Kudus yang diberikan supaya mereka dapat memberitakan Injil kepada semua orang. Dalam Yohanes 15 ayat 26 dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Pentakosta yaitu menjadi tempat bagaimana karya Allah dinyatakan. Di hari Pentakosta, di mana pencurahan Roh Kudus memperkuat tujuan Pentakosta itu sendiri, yaitu supaya dengan berkumpulnya semua orang dari berbagai belahan dunia, mereka akan menyaksikan perbuatan besar Allah. Dan pada akhirnya mereka bukan hanya mengalami dan menikmati perbuatan Allah yang besar itu, tapi sampai pada akhirnya mereka akan pulang kembali ke tempat mereka masing-masing dengan membawa berkat Injil itu. Sehingga pemberitaan tentang Injil ini bukan hanya sampai kepada Yerusalem, tetapi seperti yang menjadi tujuan Tuhan terhadap pemberitaan Injil itu, bahwa Injil itu harus sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 adalah suatu master plan misi Allah yang Kristus amatkan kepada para murid-muridnya. Dan melalui pertolongan dan kuasa Roh Kudus yang telah dicurahkan di hari Pentakosta ini, seluruh master plan misi Allah tersebut tergenapi secara progresif. Kebenaran ini menjadi sebuah landasan pemahaman teologis bahwa bermisi adalah melaksanakan tugas master plan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini juga mengingatkan kita bahwa menjadi saksi Kristus merupakan panggilan bagi semua orang percaya tanpa terkecuali. Dan atas kebenaran inilah, maka tidak ada satupun alasan bagi orang percaya untuk tidak bermisi atau bersaksi untuk kemuliaan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 yang sudah kita baca tadi, ada 3 kunci kata yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama adalah kuasa, yang kedua adalah Roh Kudus, dan yang ketiga adalah saksi. Ketiga kata ini tidak pernah bisa dipisahkan. Kuasa hanya akan dapat terjadi apabila seorang dipenuhi oleh Roh Kudus, apabila ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus diturunkan kepada kita supaya kita bisa menjadi saksi Kristus. Dan ketiga kata kunci ini ketika diterapkan di dalam kehidupan kita, maka akan menghasilkan
kekuatan yang besar di dalam kita menjalankan mandat misi yang dipercayakan kepada kita. Apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka menikmati hidup dalam mandat misi ini, maka ada sebuah keberanian yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Memang dalam pemberitaan Injil dibutuhkan sebuah keberanian. Tetapi dalam kemanusiaan kita ada banyak kelemahan, kekurangan yang mungkin membatasi kita dan tidak membuat kita mampu untuk menjalankan mandat yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus memperlengkapi Paulus. Roh Kudus memperlengkapi Petrus. Seorang yang penakut, seorang yang menyangkal Tuhan, tapi diubah menjadi seorang yang pemberani, yang memberitakan firman Tuhan. Dan melaluinya, dalam Kisah Para Rasul ini kita lihat bagaimana diawali dengan 3.000 orang yang percaya kepada Tuhan melalui pelayanan hambanya ini. Kita bukan hanya diberikan kuasa, kita bukan hanya diberikan keberanian oleh Tuhan, tetapi kita juga di dalam pelayanan Allah juga akan memberi hikmat bagi kita. Karena keberanian juga berbicara tentang hikmat. Dengan hikmat, maka keberanian yang kita miliki akan sangat efektif di dalam tugas panggilan kita sebagai hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan kita. Dengan hikmat oleh Roh Kudus diberikan kepada para penginjil, para pemberita Injil, maka kita akan melihat hasil yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan juga mengaruniakan kepada kita karunia-karunia rohani. Dalam 1 Korintus pasal 12 berbicara tentang karunia-karunia rohani yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Ada karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Ada karunia untuk berkata-kata dalam hikmat Tuhan. Ada karunia untuk mengadakan mujizat. Ada karunia untuk bernubuat. Ada karunia untuk berbahasa roh. Dan banyak karunia yang dicatat di dalam bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi hal yang penting di dalam semua karunia-karunia ini, sesungguhnya kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dikerjakan oleh Allah untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. 1 Korintus 12 ayat 7. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa peristiwa Pentakosta, maka dapat dipastikan gereja tidak akan memiliki kuasa untuk bersaksi. Oleh sebab itu, para saksi dapat bersaksi bagi Kristus, sehingga kerajaan Allah diberitakan dengan sempurna. Maka gereja harus diberikan kuasa oleh Roh Kudus terlebih dahulu. Dan dampak kehadiran Roh Kudus yang memperlengkapi para rasul di hari Pentakosta ini sangat terlihat jelas. Yang pertama, memberikan keahlian bagi orang percaya. Dalam peristiwa Pentakosta yang ditulis Lukas, bahwa semua orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ini ditandai dengan angin dan api yang hingga pada mereka sehingga mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Ayat 2 sampai ayat yang keempat. Dan pasal 5 ayat 11. Ayat 5 sampai ayat 11 pada pasal 2 ini juga. Para rasul juga menunjukkan hal yang sama. Yaitu mereka bisa berkata-kata dalam bahasa orang lain.
Maka hal ini menunjukkan bahwa setiap orang percaya tidak terkecuali pasti diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, dari bagian ini memperlihatkan kepada kita bahwa kehadiran Roh Kudus memberikan kemampuan bagi kita. Kehadiran Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta membawa kita sebagai orang percaya untuk memiliki sebuah kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Persoalannya adalah sejauh mana kita memfungsikan kuasa yang Tuhan berikan bagi kita. Persoalannya banyak orang yang tidak menyadari atau banyak orang yang tidak memaksimalkan kemampuan yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Padahal setiap orang yang percaya kepada Tuhan, maka dia akan diberikan kuasa oleh Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus memperlengkapi para rasul di hari Pentakosta. Bagaimana mereka dapat mendemonstrasikan perbuatan besar dari Tuhan. Kita diperlengkapi untuk mendemonstrasikan perbuatan besar dari Allah. Para rasul dengan kuasa Roh Kudus memampukan mereka untuk berbicara dalam bahasa orang lain. Dan semua sarana yang digunakan untuk menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Yang pasti yang disaksikan adalah semua yang mereka lihat dan yang mereka alami bersama dengan Yesus. Para rasul bukan hanya bisa berbicara dalam bahasa lain, namun banyak lagi hal yang Tuhan perbuat dalam pelayanan mereka. Kalau kita lihat dalam pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Petrus mampu untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia mampu mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Di dalam pelayanannya, dia menyembuhkan orang yang lumpuh yang ada di gerbang bait Allah. Dengan mujizat ini, banyak orang melihat dan memuliakan Allah. Jelas sekali bahwa semua tujuan dari setiap perbuatan Allah yang dilakukan adalah untuk kemuliaan Allah. Maka kita diperlengkapi oleh kuasa dari Roh Kudus adalah untuk kemuliaan Allah. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ketika diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus, maka dia diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar. Mendemonstrasikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dan di dalamnya itu haruslah pada tujuan supaya Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, dalam peristiwa Pentakosta, kita diperlengkapi oleh Tuhan. Tetapi bukan berarti bahwa di dalam semua yang Allah percayakan, ketika kita diperlengkapi oleh Tuhan, maka semuanya pasti akan berakhir dengan baik. Pada ayat 12 dan ayat yang ke-13, setelah apa yang dilakukan oleh Roh Kudus bagi para rasul, ternyata tidak semua mengambil sebuah respon yang baik. Sekalipun pada awalnya semua orang dikatakan mereka tercengang-cengang atas apa yang dikerjakan dilakukan oleh para rasul. Tapi pada akhirnya dalam ayat yang ke-13, justru ada yang menilai dengan cara yang berbeda. Mereka katakan mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara,
kuasa yang diberikan oleh Tuhan untuk memperlengkapi kita. Kuasa yang diberikan oleh Tuhan bagi kita untuk memampukan kita di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tapi bukan berarti semua yang kita lakukan dengan semua potensi yang Allah berikan bagi kita akan menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah di dalam pelayanan kita. Buktinya, apa yang dialami oleh para rasul ini. Ada mungkin orang yang akan mencemooh kita dengan semua yang kita lakukan di dalam pemberitaan Injil itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan bukan hanya sampai di situ. Para rasul mengalami ancaman. Para rasul mengalami penolakan. Bahkan sampai pada kematian yang dialami oleh seorang Stefanus. Kalau kita mau melihat bagaimana Tuhan memperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Kenapa harus ada korban yang mati? Bukankah mereka orang-orang yang dipenuhi, diperlengkapi oleh Tuhan dengan kuasa dari Tuhan? Tidak mampukah Tuhan akan membuat mereka terhindar dari masalah yang besar ini? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pelayanan, dalam tugas panggilan kita selama pelayanan melayani Tuhan, maka ada hal penting yang harus kita lihat dari bagian ini. Khususnya apa yang terjadi dengan seorang Stefanus. Roh Kudus tidak meninggalkan dia. Bahkan sampai dia meninggal. Tapi kebenaran yang harus dinyatakan dan mau disampaikan oleh Lukas melalui peristiwa ini. Yang pertama bahwa disertai oleh kuasa Roh Kudus tidak meniadakan kemungkinan ancaman kematian bagi para saksinya. Dikuasai oleh kuasa Roh Kudus bukan berarti kita tak akan lepas dari yang namanya masalah-masalah yang akan bisa mengancam hidup kita. Karena semuanya bisa terjadi seizin Tuhan. Dan semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Dan apabila itu tidak menghambat program penggenapan janji rencana Allah untuk misinya, maka itu bisa akan terjadi. Yang kedua, ini semua diizinkan terjadi agar melalui peristiwa itu, terkadang Tuhan izinkan itu supaya Injil akan tersebar kemana-mana. Dalam pasal 8 ayat yang pertama bagian B, bagaimana ketika hal ini terjadi, justru semua orang mereka pergi dari Yerusalem, meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea, mereka pergi ke Samaria. Maka disinilah Injil diberitakan kepada semua orang. Jadi tak kala kita diperhadapkan dengan persoalan di dalam pemberitaan Injil, maka dari bagian firman Tuhan ini, terkadang Tuhan mengingatkan kita bahwa semuanya atas izinnya Tuhan. Supaya tujuan Tuhan tercapai. Itulah pemberitaan Injil bagi semua orang. Yang ketiga, juga menunjukkan keteguhan iman dan kesetiaan para saksi-saksinya. Ketika seseorang dikuasai oleh Roh Kudus, maka ini diperlihatkan oleh Stefanus bahwa orang yang dikuasai oleh Roh Kudus maka tak akan mampu tergoyahkan bahkan oleh maut sekalipun.
Saudara-saudara, betapa luar biasanya kekuatan Roh Kudus itu yang akan terus menolong memimpin kita. Sehingga kita mampu bertahan di tengah-tengah penderitaan. Bahkan oleh maut sekalipun tidak akan pernah menggoyahkan kita dalam pimpinan kuasa Roh Kudus itu. Dan pada Kisah Rasul 7 ayat 60 memberikan sebuah teladan dalam meneladani Kristus secara sempurna. Stefanus menunjukkan sebuah tanda kasih yang begitu besar bagi setiap jiwa-jiwa yang ada, yaitu memberikan pengampunan bagi orang yang menganiaya dia. Bahkan dia berkata, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus bukan berarti kita akan mampu mengatasi semua persoalan. Diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus bukan berarti tidak ada masalah atau tidak ada persoalan, bahkan tidak ada kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita. Tetapi kalau itu pun terjadi di dalam pemberitaan Injil, maka sesungguhnya semuanya ada dalam tujuan Tuhan. Supaya Tuhan semakin dipermuliakan. Supaya Injil semakin disaksikan oleh banyak orang. Apa yang dialami oleh Stefanus dan semua para rasul dan orang-orang percaya pada saat itu. Ketika mereka ada di Yerusalem, maka mereka harus mengalami peristiwa penganiayaan, bahkan sampai kepada kematian martir itu. Tapi dalam tujuan Tuhan, maka Injil justru tersebar sampai ke Yudea dan juga Samaria. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita sampai hari ini? Kita mungkin mengalami persoalan-persoalan dalam hidup kita. Di hari Pentakosta ini kita diingatkan kembali bahwa ada tanggung jawab besar yang Tuhan percayakan kita. Ada mandat misi yang harus kita jalankan di dalam panggilan Allah di tengah-tengah tugas tanggung jawab kita. Menjadi saksi Kristus merupakan panggilan bagi orang percaya tanpa terkecuali. Bermisi adalah melaksanakan master plan dari misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Maka atas dasar kebenaran ini, maka tidak ada satupun alasan bagi kita orang percaya untuk tidak bermisi atau tidak menyaksikan Kristus bagi orang lain. Sekalipun di dalamnya Tuhan tidak menjamin atau menjanjikan kita bebas lepas dari masalah. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan membuktikan dirinya dengan cara hidup bersaksi, memberitakan Injil Kristus agar keselamatan dalam Yesus Kristus sampai kepada segala bangsa. Dengan bersaksi, maka kita akan melihat dan dapat menyaksikan perbuatan ajaib yang dikerjakan oleh Allah bagi kita dan bagi semua orang. Dengan demikian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hari Pentakosta ini, marilah kita memberi diri kita untuk kita terus masuk di dalam panggilan Allah untuk memberitakan Injil bagi semua bangsa. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami renungkan di hari Pentakosta ini. Biarlah Tuhan akan terus menolong kami, memimpin kami Tuhan. Untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Allah yang mengasihi kami. Dan Allah yang akan terus menuntun dan memimpin kami. Dan Roh Kudus-Mu yang akan terus membawa kami untuk kami dapat melakukan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini.
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita akan mengumpulkan persembahan pada hari ini, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang boleh disampaikan hamba-Mu Bapak Pendeta Albert Tombokan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu. Urapi lagi hamba-Mu, pakai lagi hamba-Mu Tuhan. Bersama dengan keluarga untuk memperluas kerajaan Allah melalui gereja GMI Shalom dan di mana Tuhan akan menempatkan mereka untuk melayani-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan dengan rasa ucapan syukur, biarlah dapat dipakai untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mengumpulkan persembahan. Amin. Persembahan akan dijalankan, mari kita memuji Tuhan. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahaya-Mu. Dari seberang kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentap yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentap yang terlelap. Mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentap yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentap yang terlelap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah raya kita pada hari Pentakosta ini. Biarlah Tuhan tetap menyertai kita, tetap menolong kita. Dan kita, dimanapun kita berdiri, kemanapun kita pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Mari kita memuji Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. mari kita nyatakan sekali lagi, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah.
situ pasti mujizat terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti. Di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti. Di situ pasti mujizat terjadi. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lakukanlah firman-Nya dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu untuk semua jemaat GBI Shalom Medan Tuntungan dimanapun Anda berada. Selamat hari Pentakosta, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.